Assalamualaikum. Bintang kelas hadir lagi. Kali ini saya akan melanjutkan membahas buku matematika kelas 7. Yang akan saya bahas di video ini ada di halaman 121, soal nomor 4 dan 5. Disimak ya Dek ya. Kita mulai. Bismillahirrohmanirrohim. Kesadaran lingkungan. Sesuai aturan Dinas Pertamanan DKI Jakarta yang dikeluarkan pada tahun 2002, maka setiap penebangan satu pohon harus diimbangi dengan penanaman pohon sebanyak 3 kali yang ditebang. Oke, ini gambarnya ya, gambar 3.36 penanaman pohon. Nomor 4, yang A, tuliskan rasio dari penebangan pohon terhadap penanaman kembali pohon. Oke, yang B, sebanyak 191 pohon ditebang di sekitar area revitalisasi Monumen Nasional. Berapa banyak pohon yang perlu ditanam? Oke, jadi untuk menjawab soal yang A, kita disuruh menuliskan rasio dari penebangan pohon terhadap penanaman kembali pohon. Itu tuh berdasarkan informasi yang di atas tadi, Dek. Coba kita lihat lagi ya. Yang ini tadi, Dek, ya. Maka setiap penebangan satu pohon harus diimbangi dengan penanaman pohon sebanyak 3 kali. Berarti ya 1:3 gitu rasionya ya. Sehingga untuk menjawab soal nomor 4 yang A itu kayak gini Dek. Penebangan pohon banding penanaman kembali pohon, kayak gitu ya. Tulis penebangan pohon banding itu ditandai dengan atau disimbolkan dengan tanda bagi ya atau titik 2. Penebangan pohon banding penanaman pohon ini namanya rasio tuh Dek, kayak gini Dek. Nah, sama dengan kalau yang ditebang pohonnya adalah 1, maka yang harus ditanam kembali berapa? 3. Berarti jawabannya 1:3 gitu ya, berdasarkan informasi yang di atas ini. Udah, jadi untuk 4A jawabannya gitu. Penebangan pohon banding penanaman pohon sama dengan 1:3. Inilah rasionya ya. Nah, sekarang untuk nomor 4 yang B kita baca ulang. Nah, yang B ternyata sebanyak 191 pohon yang ditebang. Yang ditanya berapa banyak pohon yang perlu ditanam. Ya udah, berarti kita menggunakan rasio yang tadi. Rasionya kan 1:3. Artinya, kalau yang ditebang sebanyak 191 pohon, maka yang ditanam harus berapa gitu ya. Cara ngitungnya gini Dek, kan yang ditebang 1 yang harus ditanam 3. Berarti kalau yang ditebang 191 yang harus ditanam berapa? Ya 3 kalinya. Berarti ya 191 kali 3 gitu aja. Berapa tuh? Dihitung bersusun ke bawah ya, 191 kali 3. Atau kalau Kak Sari ngitungnya langsung gini juga bisa. 1 kali 3 adalah 3. 9 kali 3 kan 27. Tulis 7 simpen 2. Nah, 1 kali 3, 3 tambah 2, 5. Jadi 573. Apa? Pohon gitu ya. Jadi untuk yang B, jika pohon yang ditebang sebanyak 191 pohon, maka pohon yang harus ditanam harus sebanyak 573 pohon. Oke, terjawab ya untuk soal nomor 4A dan B. Nah, sekarang kita lanjut soal nomor 5. Nomor 5, rasio dari banyak siswa laki-laki dan siswa perempuan dari kelas 7A adalah 2:3. Rasio dari banyak siswa laki-laki dan siswa perempuan dari kelas 7B adalah 3:4. Menurut seorang siswa kelas 7, rasio banyak siswa laki-laki dan siswa perempuan dari kelas 7A dan 7B adalah sama. Alasannya adalah untuk kedua kelas tersebut selisih antara banyak siswa laki-laki dan siswa perempuan adalah 1. Apa pendapat kalian tentang pemahaman teman kalian ini? Oke, jadi kita teliti dulu ya mengenai rasio dari dua kelas ini. Kemudian nanti kita bandingkan jawaban kita dengan
pendapat teman kita ini. Apakah kita setuju dengan pendapat teman kita ini atau enggak? Kalau enggak, nanti kita ungkapkan alasannya ya. Caranya gini deh untuk soal nomor 5 ya. Nah, kita misalkan jumlah siswa kelas 7A itu sama dengan jumlah siswa kelas 7B, yaitu sama-sama 35 siswa. Nah, ini kita misalkan ya. Jadi jumlah siswa kelas 7A ya 35 siswa. Jumlah siswa kelas 7B juga 35 siswa. Nah, sekarang kita bandingkan untuk kelas 7A. Oke, kelas 7A tadi perbandingannya adalah 2:3. Itu rasio laki-laki banding perempuan. Jadi gini, kita tulis kelas 7A. Laki-laki ini maksudnya siswa laki-laki ya, banding perempuan itu sama dengan 2:3. Jadi lebih sedikit siswa laki-lakinya ya, atau lebih banyak siswa perempuannya. Nah, sekarang coba kita hitung. Kalau rasionya 2:3, terus jumlah siswa kelas 7A-nya ada 35, berarti jumlah siswa laki-lakinya berapa, jumlah siswa perempuannya berapa? Kan bisa kita hitung. Cara menghitungnya gini, jumlah siswa laki-laki berarti sama dengan perbandingannya adalah 2 untuk yang laki-laki per ini kita total 2 tambah 3 terus dikali dengan jumlah siswa kelas 7A yaitu 35 siswa. Nah, berarti sama dengan gimana Dek? 2 per 2 tambah 3, 5 kali 35. Oke, sama dengan ini 35 dibagi 5 adalah 7, 2 kali 7 adalah 14. Jadi jumlah siswa laki-laki di kelas 7A adalah 14 siswa atau 14 anak. Nah, sekarang kita hitung juga untuk jumlah siswa perempuan masih di kelas 7A ya. Jumlah siswa perempuan caranya sama dengan perbandingannya milik perempuan adalah 3 per ini 2 ditambah 3 sama kayak ini tadi caranya ya, 2 tambah 3 terus dikali dengan jumlah siswa kelas 7A seluruhnya yaitu 35. Nah, jadi cara ngitungnya sama ya, mirip, hanya saja diganti angka atasnya. Kalau yang laki-laki perbandingannya 2 ya kita tulis di sini 2. Kalau perempuan perbandingannya kan 3 ya udah kita tulis di sini 3. Untuk bawahnya sama pengalinya sama. Oke. Terus nih berarti sama dengan 3 per 2 tambah 3 5 ya. Terus dikali 35. Kayak tadi ngitungnya sama dengan 35 bagi 5 kan 7. Nah, tinggal 3 kali 7 aja, 21. Jadi jumlah siswa perempuannya adalah 21 siswa atau 21 anak. Nah, sekarang jumlah siswa laki-lakinya 14, jumlah siswa perempuannya 21. Selisihnya berapa? Coba kita hitung ya. Selisih siswa laki-laki dan perempuan, karena selisih berarti dikurangi ya, yang besar dikurangi yang kecil ya, berarti 21 dikurangi 14 sama dengan berapa itu? Sama dengan 7 siswa. Oke, data ini kita simpan dulu. Ini data untuk kelas 7A. Ternyata selisihnya adalah 7 siswa. Nah, sekarang kita ulangi langkah yang sama, tetapi kita menghitung untuk 7B ya. Untuk 7B, ku buat hitung-hitungannya di sini ya, supaya nanti bisa kita bandingkan dengan yang 7A tadi. Oke, sekarang untuk kelas 7B. Nah, kelas 7B tadi perbandingan antara banyaknya siswa laki-laki dengan banyaknya siswa perempuan berapa banding berapa deh. Coba kita lihat ya. Untuk kelas 7B 3:4. Oke. 3:4. Nah, sekarang kita hitung masing-masing jumlah siswa laki-laki dan jumlah siswa perempuan di kelas 7B ini. Caranya kayak tadi ya, jumlah
siswa laki-laki sama dengan ini 3 per, dijumlah aja perbandingannya ini 3 tambah 4 terus dikali dengan jumlah siswa kelas 7B sama, yaitu yang 35 siswa ini tadi ya. Berarti kali 35. Nih sama dengan 3 per 3 tambah 4 berapa? 7 ya. Terus dikali 35 sama dengan, nah ini 35 dibagi 7 kan bisa ya, yaitu 5. Berarti tinggal 3 kali 5 yaitu 15. Nah 15 siswa atau 15 anak. Oke, ini jumlah siswa laki-laki di kelas 7B, ada 15 siswa. Nah sekarang untuk jumlah siswa perempuan masih dari kelas 7B ya. Sama dengan, ini perbandingannya 4 per, sama kayak tadi 3 tambah 4 terus dikali banyaknya siswa di kelas 7B, tentu saja 35 juga ya, sama dengan 4 per 3 tambah 4 adalah 7 kali 35 sama dengan ini 35 bagi 7 adalah 5, terus 4 kali 5 adalah 20 siswa. Ternyata jumlah siswa perempuan di kelas 7B adalah 20 siswa atau 20 anak. Nah dari sini kita bisa hitung selisihnya ya, selisih siswa laki-laki dan perempuan selalu yang besar dikurangi yang kecil ya. Kalau selisih itu berarti 20 dikurangi 15. 20 dikurangi 15 berapa? Tentu saja 5. Nah, jadi jawabannya selisih siswa laki-laki dan perempuan di kelas 7B adalah 5 siswa. Sekarang kita bandingkan dengan yang di kelas 7A tadi. Apakah sama? Nggak sama ya. Untuk kelas 7A tadi selisihnya adalah 7 siswa. Untuk yang kelas B selisihnya adalah 5 siswa. Jadi kesimpulannya gimana? Kesimpulannya kita tidak setuju dengan pendapat teman kita ini yang menyatakan bahwa ini dek, rasio banyak siswa laki-laki dan siswa perempuan dari kelas 7A dan 7B adalah sama. Kata dia rasionya sama. Alasannya untuk kedua kelas tersebut selisih antara banyak siswa laki-laki dan siswa perempuan adalah 1. Ya, kita nggak setuju ya. Kenapa kita nggak setuju? Karena setelah kita hitung betul-betul ya, selisihnya beda kok. Di sini 7 siswa, di sini yang kelas 7B-nya 5 siswa ya. Meskipun selisih rasionya sama. Maksudnya selisih rasio itu ini dek, 3 dikurangi 2 kan memang 1 ya. Terus 4 dikurangi 3 juga memang 1. Walaupun ininya sama ya, 4 kurangi 3 1, 3 dikurangi 2 juga 1, ternyata hasil akhirnya nggak sama kok. Jadi nggak boleh ngitung kayak gitu ya. Nah terus menjawab soal nomor 5 ini gimana dong? Caranya kayak gini. Ini deh jawabannya Kak Sari untuk soal nomor 5. Wow, panjang ya. Nanti Kak Sari bacakan dulu. Terus kalau misalnya kamu mau bikin jawabannya berupa kalimat yang lebih pendek, yang lebih ringkas, boleh. Yang penting intinya saja yang harus sama ya. Aku bacakan. Untuk nomor 5, saya tidak setuju dengan pendapat seorang siswa kelas 7 tersebut. Karena setelah saya lakukan perhitungan, ternyata selisih siswa laki-laki dan perempuan di kelas 7A dan 7B tidak sama, yang artinya rasio banyak siswa laki-laki dan perempuan dari kelas 7A dan 7B tidaklah sama, meskipun selisih rasionya sama-sama 1. Dalam kurung satunya itu diperoleh dari 3 kurangi 2 sama dengan 1 ya, dan 4 kurangi 3 juga sama dengan 1. Intinya gitu ya, kita jangan setuju dengan pendapat teman kita tersebut ya. Menurut kita pendapat teman kita itu salah ya. Dan
harus kita sertakan pembuktiannya. Nah, pembuktian kita ya berupa hitungan-hitungan ini tadi ya. Sudah kita misalkan jumlah siswa kelas 7A dan 7B-nya sama-sama 35 siswa. Ternyata setelah dihitung untuk siswa kelas 7A, selisih antara siswa laki-laki dan perempuannya adalah 7. Sementara untuk siswa kelas 7B, selisih siswa laki-laki dan perempuannya adalah 5 gitu. Nanti kalau misalnya kamu mau bikin asumsi atau permisalan yang berbeda boleh. Maksudnya gimana? Misalnya kamu buat jumlah siswa 7A dan 7B bukan 35 siswa, kamu ganti angka lain, terserah. Tetapi tentu saja hitung-hitungannya juga harus disesuaikan, harus diganti ya. Tapi kalau mau samaan dengan Kak Sari gini juga boleh kok. Ini udah yang paling sederhana ya Dek ya. Karena kan biasanya jumlah siswa di tiap kelas itu sama ya, dibuat sama ya oleh sekolah. Kalau 35 ya 35 semua. Dan ketika mereka menerima siswa baru itu sudah diperhitungkan dulu supaya itu sesuai dengan bangku yang ada. Gak mungkin lebih, atau kalau kurang sih bisa, tapi kayaknya kalau lebih agak susah ya. Tapi gak tahu lah di sekolah masing-masing gimana. Yang penting ini asumsi yang Kak Sari gunakan ya. Jumlah siswa di kelas 7A dan 7B-nya tadi 35 sama semuanya. Terus rasionya juga Kak Sari pakai yang dari bukunya ini. Oke? Sudah ya. Jadi soal nomor 4 dan soal nomor 5 di halaman 121 sudah selesai Kak Sari bantu jawab. Jika ada yang ingin kamu tanyakan terkait dua soal ini, boleh kamu tanyakan di kolom komentar. Nanti Kak Sari bantu jawab ya. Atau kalau mau tanya jawabnya di dalam grup juga bisa. Caranya kamu chat ke nomor ini 081 456 10 9870. Grupnya Kak Sari ada dua macam, ada yang gratis dan ada juga yang berbayar. Kamu boleh pilih ingin digabungkan ke dalam grup yang mana. Sekarang Kak Sari pamit dulu ya. Kalau kamu suka dengan video ini, silahkan like, komen, dan share ke teman-temanmu. Terus buat kamu yang belum subscribe channel ini, boleh subscribe. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.